Ada perbedaan perak sekarang dengan dulu. Kalau dulu perak itu hanya untuk transaksi sama alat kesehatan. Sekarang udah beda. Digunakan untuk AI, digunakan untuk panel surya, digunakan untuk penghantar listrik, dan nanti di masa depan digunakan untuk handphone. Robot juga paling nanti ada peraknya kali Pak. Robot juga. Iya kan? Makanya justru nanti emas sama perak lebih banyak digunakan perak di industri. Itu di 2035. Oke. Wow. Kalau tembaga kegunaannya apa Pak? Kok bisa naik dia tiba-tiba? Logam. Dan itu ada penghantar listrik juga. Tapi yang jelas itu satu tambang Mas ya. Betul. Yang jelas gini Samuel, perang ini panjang. Karena nanti ada gencatan senjata, nanti ada perang lagi, ada gencatan senjata, perang lagi. Karena perang itu terbagi 3 tahap. Pertama adalah serangan udara. Serangan udara itu adalah pembuka jalan. Nah sekarang kan baru serangan udara. Betul. Kedua, serangan laut untuk menuju darat. Nah, logistik, distribusi, semua lewat laut. Itu terpusat ada di mana? Di Selat Hormuz kan. Baru invasi darat. Nah darat itu kan panjang. Kita tahu Ukraina. Serangan udara hanya berapa? Sebentar. Darat sampai sekarang belum selesai tahunan. Kita tidak usah terlalu jauh lah Ukraina. Kita lihat Timor Leste. Puluhan tahun. Perang darat. Karena darat itu adalah pertempuran pusat. Nah, sedangkan Iran ini, ingat ya, secara militer kuat. Dan mereka punya jiwa juga, jiwa seorang prajurit juga banyak di situ. Nah, apa yang terjadi? Dan ada juga keturunan Persia kan. Jadi perang ini panjang. Tapi bukannya semakin lama perang semakin merugikan untuk kedua negara Pak? Banyak banget biaya yang harus dikeluarkan. Yang namanya harga diri itu sangat mahal. Apalagi harga diri kehormatan suatu negara. Itu udah bukan uang lagi. Itu udah harga diri kehormatan satu negara. Ya, perang ini panjang. Siap-siap ya teman-teman semua. Tapi yang tenang, menjaga value-nya, pegang emas dan perak. Karena di saat perang panjang berarti inflasi tambah kuat. Daya beli tambah turun di Indonesia. Nah, kita menjaga investasi kita dengan emas dan perak. Pak, kalau misalnya Cina dan Rusia ini bakal ikut gak kira-kira di dalam nanti ini semuanya ini akan lebih panjang lagi misalnya? Gini ya, perang itu biaya besar dan ada kepentingan. Jadi Amerika itu juga ada kepentingan. Dia buang senjata-senjatanya yang masa kadaluarsa. Karena untuk membuang ke satu tempat negara lain yang ada radioaktifnya, itu biayanya mahal sekali. Kalau tidak harus di luar planet kan gitu. Yang jadi pertanyaan, biayanya besar. Pas ada perang, ya sekalian gitu loh. Nah, Rusia sama China juga demikian. Makanya kalau perang Ukraina itu dilihat aja. Kan senjata yang dimasukkan ke Ukraina itu yang zaman-zaman dulu semua, sebagian besar. Yang canggih juga ada, yang baru ada. Tapi untuk uji coba senjata gitu loh, pamer teknologi namanya. Jadi perang ini ada bisnis senjata juga. Tapi nomor satu perang ini adalah minyak. Amerika ingin mendominasi, mempertahankan mata uang US dollar sebagai mata uang internasional. Maka dia serang itu Iran. Tapi Indonesia